Desi Family dimanapun Anda berada, kami berharap Anda semua sehat walafiat seperti halnya kami di sini. Sebelum kita lanjut dengan tema yang jangan anggap remeh GERD, kalau kitanya nggak tahu GERD itu apa kan? Nggak tahu gitu ya. Iya. Nah, silakan Dokter Tess, boleh Iya, dijelaskan mengenai GERD. Ya, langsung saja. Sebenarnya GERD itu adalah singkatan dari gastro, itu adalah lambung. Lambung. Esofagus itu adalah sebelum Kerongkongan, lambung, kerongkongan ya. Kemudian reflux itu adalah kembali. Keluar gitu ya? Iya, Udah masuk. disease, jadi disease penyakit. Yaitu adalah penyakit yang mengenai pada lambung dengan esofagus yang berhubungan dengan makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Jadi makanan yang kita makan itu kan lewat mulut. Lewat mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian nggak ke paru, tapi harusnya ke lambung. Dari lambung dicerna dengan enzim-enzim, kemudian kembali dicerna dengan metabolisme ke dalam usus. Itu yang benar. Usus halus, usus 12 jari dan sebagainya, kemudian ke usus besar, kemudian dia sisa-sisanya dibuang melalui limbah menjadi feses atau BAB kita. Nah, sebagian melalui ginjal menjadi urin gitu ya. Nah, tapi pada GERD ini adalah penyakit atau gangguan yang sering dialamin, yaitu yang kita kenal biasanya gangguan pencernaan. Kita bilangnya sebenarnya gangguan pencernaan itu MAH. Sakit MAH, sakit ulu hati, segala macam. Nah, bedanya adalah GERD itu sekarang sering sekali dialami, disertai dengan adanya rasa panas. Panas di dalam di dada, ya, yang kita sebut sebagai heartburn, ya. Kemudian karena dia reflux kembali, jadi makanan itu yang mestinya masuk ke lambung, dari sampai ke lambung langsung dikembalikan, kayak mental lagi gitu ya. Karena sudah bercampur dengan asam lambung dan sebagainya. Kemudian dia akan mencapai mulut dan yang kita rasakan adalah asam dan pahit. Kenapa? Karena itu sudah tercampur dengan enzim dan asam lambung. Itu sering sekali dialamin. Jadi kalau kita mengalami misalnya bahasa Jawanya glegeen, itu atau betahak ya, atau burp, itu ada rasa pahit atau asam yang asam banget, dan itu bisa terjadi minimal dalam sebulan itu 2 kali Anda mengalami yang disebut GERD. Nah, itu adalah penyakit yang berhubungan dengan sphincter atau saluran yang adanya pada antara esofagus dengan lambung. Jadi antara kerongkongan dengan lambung itu sphincternya atau klepnya itu dol. Aus ya. Jadi makanan yang harusnya sudah masuk dia nutup. Ini klepnya buka lagi sehingga makanannya itu kembali lagi ke atas. Itu bisa sering juga terjadi pada saluran air kita atau pompa-pompa yang bisa balik lagi gitu ya. Betul. Nah, ini juga sangat-sangat mengganggu. Karena efeknya selain nyeri, itu juga ada rasa panas, kemudian ada rasa pahit, kemudian orangnya bisa muntah, sakit kepala, dan sebagainya. Oke, tahan dulu dok. Kalau dengan bulimia tuh sama nggak sih dokter Tris? Kalau bulimia adalah suatu kelainan. Seseorang itu memasukkan sengaja makan, kemudian dengan sengaja dia mengeluarkan lagi, tapi dengan disengaja. Biasanya disogok atau pokoknya dia dengan dikorok-korok dan dengan kekuatan badan dia untuk mengeluarkan lagi. Jadi kayak orang mau muntah nggak bisa muntah, dia muntah-muntahin, kemudian timbullah asam lambung. Dan bulimia ini merupakan suatu kelainan. Kalau terus-terusan itu merupakan suatu kelainan dalam kelainan kejiwaan. Karena sebenarnya orang normal itu makan kan untuk biar kenyang, biar supaya zat-zatnya diterima oleh tubuh. Tapi pada bulimia ini seperti ada penolakan, jadi masuk terus keluar. Biasanya orang-orang bulimia ininya nantinya akan badannya makin lama makin habis. Kurus ya, makin kurus. Ya, ini biasanya pada orang-orang yang ada misalnya
stres atau tekanan kepada jiwanya. Nah, antara lain dia akan melakukan tindakan bulimia ini. Oke, balik lagi ke GERD. Kalau tadi dokter terus bilang ada reflux gitu ya, berarti kan dia balik lagi. Itu sampai muntah nggak sebenarnya, Iya. Dok? Kadang-kadang sampai muntah, kadang-kadang tidak. Cuma yang tadi berasa Betul. rasa pahit ataupun atau asam asam. itu ya. Kalau makanannya itu banyak, itu bisa dia muntahkan kembali. Tapi kalau makanannya itu nggak terlalu banyak, kadang-kadang dia nggak muntah, tapi ada memang tidak nyaman sekali di kerongkongannya ya di mulutnya, sehingga dia jadinya, dan yang nggak enak heartburn-nya itu. Ya, rasa panasnya itu ya. Kadang-kadang rasa panas di sini juga sampai ke pundak. Nah, ini yang kadang-kadang menjadikan kebingungan, apakah ini suatu gejala atau kelainan GERD murni atau ini adalah tanda-tanda adanya serangan jantung. Oh gitu. Karena serangan jantung antara lain gejalanya juga bisa sama seperti ini. Banyak orang yang mengalami serangan jantung tapi dikiranya adalah kelainan pencernaan. Nah, itu harus hati-hati. Begitupun sebaliknya. Begitupun gitu sebaliknya. ya. Makanya jangan remehkan, judul ini adalah jangan remehkan GERD. Karena dengan gejala seperti ini Anda harus waspadai. Bila Anda menemukan gejala ini agak sering, cepatlah ke dokter. Ya, supaya dilihat apakah ada kelainan pada jantung kita atau ini murni pada pencernaan saja. Oke. Ya sebetulnya kalau si GERD itu menyerangnya apakah ke orang dewasa, apa ke anak-anak juga bisa, atau mungkin ada wanita, pria, gender gitu? Oke. Sebenarnya GERD ini paling banyak adalah menyerang pada orang dewasa. Jadi umurnya sudah di atas 20-an itu yang banyak. Nah, biasanya juga dipicu oleh beberapa hal. Jadi dia bukan suatu penyakit yang ditularkan, bukan suatu penyakit keganasan, tapi dia adalah suatu kumpulan dari gejala-gejala yang biasanya ditimbulkan oleh kekurangan yang kita lakukan. Antara lain misalnya pada orang-orang tertentu, tapi memang ini tidak semua ya Mbak ya. Jadi GERD bisa terjadi pada orang-orang yang sensitif terhadap makanan-makanan yang menimbulkan gangguan pencernaan, antara lain pedas, santan, yang mengandung dairy food, susu, ya pokoknya seperti itu. Pada beberapa orang tidak ada efeknya. Benar. Pada beberapa orang itu berefek. Nah, biasanya orang-orang ini akan mikir, oh saya mah atau apa gitu ya. Tapi ini juga bisa merupakan penyakit lanjutan dari gangguan pencernaan yang sebenarnya enteng, antara lain makan tidak teratur. Makan tidak teratur. Ya, jadi penyebabnya GERD antara lain tadi sensitivitas terhadap makanan-makanan tertentu, ya santan, pedas, asam. Kadang-kadang asin juga Dok. Kayak terlalu asin, ya. terlalu asin Kayak juga ibu bisa. di rumah kan juga bisa tuh makan telur asin, pasti langsung kayaknya itu tadi heartburn, kayak rasanya nyesek gitu, terus panas kayak gitu. Ya, jadi ada beberapa dan itu individual. Betul. Tidak bisa digeneralisasi, semua orang akan mengalami gejala seperti itu. Nomor 2 adalah makan yang terlalu banyak atau bahkan tidak teratur. Jadi habit dia jadi orang-orang yang misalnya dia intermittent fasting. Dengan intermittent fastingnya yang terlalu lama, jadi dia lebih dari 14 jam fasting, tapi bukan dalam keadaan puasa yang diwajibkan ya setahun sekali, tapi itu merupakan suatu yang dia disengaja tapi salah ya, itu akan mengakibatkan efek badannya akan menolak, maksudnya menimbulkan reaksi. Nah, itu sering-sering diabaikan. Kemudian pada orang yang sering makan kemudian langsung tidur. Ya, jadi makan langsung tidur bukannya orang berpikir itu jadi gemuk gitu ya? Antara lain bisa menjadikan gemuk karena makanan itu belum di metabolisme dan sebagainya. Terus orang kalau tidur kan walaupun metabolisme tetap terjadi tapi pergerakan lambat, betul. Berarti jadi ini juga menjadi penyebab GERD ya? Betul. Kemudian obat-obatan.
Ya, obat-obatan. Obat-obatan antara lain obat-obatan yang paling sering adalah obat-obatan yang mengandung kortikosteroid. Kortikosteroid. Nah, tapi pada beberapa orang obat-obatan ini penting, antara lain pada orang dengan autoimmune disease. Ya, mau nggak mau harus Mau nggak konsumsi. mau harus, iya. Nah, jadi harus ada proteksi terhadap obat-obatan tersebut. Biasanya nanti dokternya akan memberikan supaya tidak terjadi efek samping dari obat-obatan itu. Kemudian orang dengan merokok, dengan alkohol juga. Jadi orang-orang dengan sensitivitas alkohol dan nikotin dan kafein itu bisa menimbulkan GERD. Jadi orang-orang yang sensitif terhadap kopi atau bahkan teh atau coklat itu juga bisa menimbulkan GERD. Jadi GERD ini bukan seperti infeksi yang disebutkan oleh Helicobacter. Betul. Tapi dengan infeksi Helicobacter juga merupakan salah satu faktor pencetus terjadinya GERD. GERD. Ya, seperti kita kenal penyakit gangguan pencernaan itu ada yang karena infeksi bakteri. Betul. Bakteri itu paling banyak adalah Helicobacter pylori karena itu adanya di pencernaan itu ya di pylorus kita itu. Nah, sehingga itu bisa menyebabkan radang yang disebut gastritis. Ya, jadi itu adalah peradangan. Kalau ini adalah biasanya karena kerusakan dari sphincter. Kalau misalnya memang kita sudah kena masalah dengan si GERD ini, apa upaya yang bisa kita lakukan? Betul. Upayanya adalah menghindarin faktor-faktor dari pencetus kayak tadi makanan, terus pola hidup, terus kalau bisa obat-obatan yang sensitif itu juga diberi penangkal. Ya, pola hidup itu termasuk ke dalam merokok, alkohol dan sebagainya. Tidur tadi itu ya. Tidur juga. Jangan terlalu dekat dengan waktu makan, kurangin stres, alkohol, rokok dan sebagainya. Dan pilihlah makanan memang yang baik terhadap orang tersebut. Ya, misalnya orang tersebut sensitif terhadap beberapa makanan antara lain santan, ya hindarin makanan santan. Dan tambahkan atau pilihlah makanan-makanan yang memang menguatkan pencernaan. Ya, misalnya mau diberikan suplemen ya, itu harus pilihlah suplemen yang memang untuk menguatkan pencernaan. Kebetulan di sini juga punya produk yang malah ada serombongan ya. Ya, serombongan ini. Sekeluarga. Ini yang disebut keluarga paket lambung. Keluarga paket lambung. Ya. Jadi keluarga paket lambung ini di dalam komposisi tiap suplemen ini ternyata ada zat-zat yang memang berfungsi untuk menguatkan pencernaan kita. Yaitu produk-produknya si keluarga ini adalah Nunlite. Ada Nunlite. Oke, terus ada Tridans. Wah, ini favoritnya Dokter Tris. Terus ada yang paling utama adalah sesuai dengan namanya adalah Stomapur. Stomapur, primadonanya. Iya, ini karena yang paling utamanya, Dok. Jadi itu ini kesenangannya Dokter Tris juga nih. Ya, favoritnya Dokter Tris. Ini tadi baju nih, Dok. Iya, ya, warna-warni, girly banget. Betul. Nah, yang satu lagi adalah Morning Morning Power. Nah, pada produk-produk ini mereka itu banyak mengandung zat-zat yang memang untuk menguatkan sistem pencernaan antara lain Morning Power itu dia mengandung spirulina yang untuk sebenarnya yang guanara juga yang baik untuk menguatkan betul. Nah, pada Nunlite itu mengandung yang kayak manggis hijau. Itu namanya susah. Garcinia cambogia. Iya. Sebenarnya buah ini saya nggak tahu apakah di Indonesia ada apa enggak. Ini sih dia satu keluarga sama manggis-manggisan. Betul kan, sama manggis-manggisan ya. Bentuknya bagus, jadi seperti manggis muda. Iya, betul. Hijau, ini ternyata bisa untuk mengambil pokoknya kelemahan dari pencernaan kita. Jadi lemak-lemak yang dari makanan-makanan kita bisa dihancurkan oleh si manggis hijau ini. Kemudian kalau dari Stomapur jelas ya, Stomapur namanya jadi stomak dari perut. Betul. Sehingga dia menjaga pencernaan kita menjadi lebih baik.
Dia mengandung yang kayak ginger apa ya Mbak namanya? Jahe, iya. Dia ada jahenya, Ada jahenya. kemudian ada brokolinya dok. Betul. Dan dia memang untuk bisa untuk menjaga yang antara lain tadi saya sebutkan yaitu Helicobacter Pylori, pylori. benar. Itu adalah satu-satunya bakteri yang paling sering mencederai atau memberikan efek radang pada gaster atau lambung kita. Zat aktifnya ya ginger oilnya ini ada di dalam si jahe Ya, gitu jadi loh. dia mengandung jahe. Nah, seperti kita ketahui kalau kita nggak usah dari sini kalau kita sakit perut juga kadang-kadang minum air jahe kayaknya enak. Ya. Bisa burp tapi bisa gelegean tapi gelegeannya yang enak Kayak jadi plong gitu loh jadi dok. plong, betul. Nah, itu juga ada pada stomapur. Makanya berbahagialah karena produk-produk ini juga mengandung herbal juga. Betul. Kemudian kembali lagi kepada Tridans. Nah, Tridans itu merupakan suatu antioksidan. Otomatis dari antioksidan ini dia bisa bekerja untuk menghindari atau menangkal radikal-radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita juga melalui makanan atau minuman. Betul. Ya, jadi Tridans ini selain ada di keluarga lambung, dia sebenarnya ada di keluarga manapun. Di keluarga hati juga ada loh dok. Betul. Dan dia termasuk basic, termasuk inti yang harus kita konsumsi harian karena kita tiap hari tidak mungkin terlepas dari yang namanya radikal bebas. Nah, yang saya senang adalah yang tadi berwarna-warna ada Ingenium. Pada Ingenium itu banyak mengandung vitamin dari A sampai Z, kemudian ada fitofarmakanya, ada korelanya, ada mineralnya ya, dan itu bisa untuk menjaga stamina dari tubuh kita. Kalau tubuh kita itu staminanya baik, otomatis termasuk dari pencernaan kita juga akan lebih baik. Bila kita mengalami keluhan pencernaan lambung dari GERD atau gastritis atau bahkan ulkus atau diare dan sebagainya, Anda boleh mengkonsumsi suplemen ini lebih banyak dari daily use, dari pemakaian sehari-hari. Tapi bila kondisinya sudah membaik, kembalikan kepada konsumsi sehari-hari kita. Jadi jangan mengkonsumsi suplemen terlalu berlebihan, jangan mengoverclaim, jadi jangan yang mengagung-agungkan suplemen itu sebagai obat atau pengganti obat. Karena suplemen ini kembalikan kepada fungsinya adalah melengkapi kebutuhan makanan sehari-hari kita yang memang kadang-kadang nggak bisa kita dapatkan. Ya, ada vitamin yang tidak dapat dari makanan, jadi kita harus dapat dari luar. Ada suplemen yang tidak bisa kita dapatkan dari makanan, tapi baik dan difungsikan kita dapatkan dari luar. Nah, itulah tujuannya dari suplemen makanan, dan pilihlah suplemen yang memang baik untuk tubuh kita. Betul, oke, setuju banget dok. Ya, Bapak dan Ibu tadi udah dikupas oleh Dr. Trace ya, masing-masing produk ini memang punya peran yang terkait dengan pencernaan ya, masing-masing tuh ada perannya. Ya kayak Morning Power tadi Dr. Trace bilang ada spirulina. Nah ini sebetulnya di Morning Power sama di Ingenium. Kalau di Ingenium itu ada chlorella, betul ya tadi Dr. Trace bilang. Di sini ada spirulina. Sama nggak? Ya sama. Ya sama ya. Ya ada zat yang baik dari spirulina dan ada zat baik dari chlorella ya. Ini Dr. Trace ada kasusnya, mungkin kalau saya sih sebetulnya nggak ngamatin artis, tapi kadang-kadang aja gitu ya. Sekarang itu kan yang lagi terkena masalah itu si Ruben Onsu tuh, katanya otaknya ada bintik hitamnya, dan ternyata itu permasalahannya gara-gara dia sering lupa makan dok, gitu loh. Jadi dia sering mengabaikan makanan. Bahkan dia sendiri kalau misalnya ketemu makanan yang dia nggak suka, dia lebih baik nggak makan gitu loh. Jadi dokternya bilang ini masalahnya itu dikarenakan kamu itu udah aktivitasnya banyak tapi nggak jaga makanan. Separah itu kah? Betul, gitu loh, dok? betul. Tidak usah Ruben Onsu, tapi kita semua. Jadi tujuannya hidup adalah bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup.
Nah, betul, ya betul, kan betul, sebenarnya betul. ada yang seperti itu pepatah dan memang itu benar. Jadi sebenarnya saya tidak setuju dengan orang-orang yang menjalankan diet diet yang berlebihan dengan Diet dalih ketat gitu ya. dengan dalih misalnya malah supaya lebih sehat dan sebagainya. Boleh kita diet atau boleh kita mengurangi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh kita, antara lain makanan-makanan dengan proses yang tinggi, makanan-makanan yang berlemak, makanan-makanan gorengan dan sebagainya. Tapi kembali ke basic, kita harus tetap makan. Tetap makan. Karena makan yang cukup itu akan memberi nutrisi kepada tubuh kita. Kalau orang nutrisinya kurang, yaitu antara lain akan berakibat sel-sel pelan-pelan akan mati. Ya, Kemudian betul. penyakit-penyakit akan gampang Datang. masuk. Kenapa? Karena imunnya turun. Benar. Juga terutama di masa COVID ini. Iya, betul. COVID ini adalah tujuannya kita ini penanggulangannya selain prokes, kita harus meningkatkan imun. Bagaimana cara meningkatkan imun? Selain hindarin stres, terus sering keluar-keluar, yaitu makanan-makanan yang memang kita perlukan. Tidak usah yang mahal, tapi makanan yang bergizi. Jangan makan makanan instan, tapi makan lebih banyak sayur, buah, air putih. Itu sebenarnya lebih murah daripada makanan-makanan yang proses. Betul. Ya kan, kalau makan makanan diproses harganya lebih Lumayan. mahal. Tapi kalau makan makanan yang fresh, makan makanan yang sayur atau yang lagi murah lah, misalnya kangkung lagi murah beli kangkung, atau nanti bayam lagi murah beli bayam, bervariasi. Saya rasa kalau sayur kita semua di saat seperti ini masih bisa beli. Protein yang didapatkan tahu tempe, ya, ikan boleh sekali-sekali, tidak usah tiap hari, daging juga tidak usah tiap hari, tapi protein kita bisa didapatkan dari telur, 1 butir telur masih kebeli. Terus tahu tempe, ya. Nah, itu harus kita tetap konsumsi. Kalau orang yang tidak makan sama sekali atau menghindari sama sekali karbohidrat, sel-selnya pelan-pelan akan aus dan penyakitnya akan gampang masuk. Seperti yang mungkin tadi Mbak Reni terangkan, itu karena mungkin dia daya tahannya makin lama makin turun, dan misalnya makin lama makin kurus, ya kan, tidurnya kurang, Benar. kerjanya berat, Betul. ya otomatis lama-lama akan ambruk. Gerogotin lah ya. Iya, jadinya betul. ya. Kulit-kulit Sel-selnya. akan kusam, Ya, ya kusam, kan? keriput, ya. Ya, jadi mesti lebih tua, padahal tujuannya supaya lebih muda, supaya diet ya. Betul. Malah jadinya berantakan. Ya. Iya. Oke, sampai di sini jumpa kita Bapak dan Ibu FKC Family. Sekali lagi jangan lupa ini dibaca, dipelajari, jadi supaya makin yakin, makin percaya diri dengan produk-produk FKC. Kalau Anda makin yakin, makin percaya diri, otomatis Anda menawarkan kepada orang lain juga makin pede, ya. Sampai di sini jumpa kita. Salam FKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.